Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Karamboy 1, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan bimbingan beliaulah kita semua bisa memilih mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih saya sampaikan untuk waktunya, karena hari ini jenengan semua bisa hadir dalam menghadiri kegiatan pengimbasan calon guru penggerak angkatan 4, yakni tentang budaya positif. Sebelum saya melanjutkan tentang apa itu yang disebut dengan budaya positif, kira-kira ada yang sudah mengetahui nggak apa itu tentang budaya positif? Bapak Ibu? Sudah ada yang sudah mengetahui apa masih belum ya? Oke. Budaya positif, kalau dengan kata-kata positif pasti intinya kan baik gitu ya. Nah untuk itu, bagaimana caranya kita agar anak-anak yang kita ajar ini, agar sekolah kita yang kita tempati untuk mengajar ini memiliki budaya positif yang dapat kita terapkan. Nah, untuk memulai sebuah budaya positif diperlukannya sebuah paradigma baru, paradigma perubahan. Apa itu paradigma perubahan? Paradigma perubahan itu adalah kalau kita melakukan kegiatan kepalan tangan, itu adalah sebuah kepalan ini kita isi dengan secari kertas, dengan kita tuliskan sesuatu yang sangat berharga yang akan kita wujudkan dalam sebuah harapan. Kemudian kita genggam dalam genggaman yang sangat erat. Kemudian di sekeliling kita ingin membuka, ingin mengetahui apa saja yang ada di dalam kepala kita. Seumpama kita punya sesuatu yang sangat berharga, kita tulis kemudian kita genggam dengan erat. Sekeliling kita ingin mengetahuinya. Bagaimana reaksi kita untuk menjaga kepala kita ini agar tetap bertahan? Bagaimana Bapak Ibu guru? Kalau kita itu punya harapan, intinya itu sesuatu yang sangat berharga kita tuliskan dalam secari kertas lalu kita genggam dengan erat. Ada seseorang dari kita ingin membukanya. Jika ini sesuatu yang di dalam genggaman kita ini sangat berharga, boleh nggak kita langsung membukanya dan memberikannya? Nggak boleh ya. Bagaimana berarti yang kita lakukan agar genggaman kita ini tetap bertahan? Iya, mempertahankannya dengan cara sekuat tenaga untuk terus mempertahankannya agar tidak sampai terbuka, karena adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, itu yang disebut dengan perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu adalah sebuah perubahan yang akan membuat kita untuk menjaga prinsip kita. Apa yang akan kita lakukan? Nah, itu yang akan kita pertahankan, perjuangkan, walaupun itu akan semakin sulit, ya. Nah, dari sini budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya itu sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yakni kita sebagai guru-guru, ya, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi yang ada di dalamnya. Ini menurut paradigma Ki Hajar Dewantoro dalam dasar-dasar pendidikan keluarga. Jadi intinya dari awal kita tahu bahwa seorang pendidik itu adalah bukan pembentuk siswa, bukan pembentuk karakter siswa. Pendidik itu adalah seseorang yang hanya bisa mengarahkan dan menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat
kodrat zaman. Sehingga kita tidak boleh berkaca seperti apa yang sudah dilakukan guru-guru kita zaman dulu untuk diterapkan pada anak-anak kita di zaman era sekarang ini, karena sangat berbeda sekali. Dulu kodrat alamnya juga masih sama, mungkin ada perbedaan ya, sekarang lebih maju. Kemudian kodrat zamannya, kalau zaman dulu masih nggak ada handphone, tenaga informasinya masih minim sekali. Sedangkan sekarang anak-anak kecil saja sudah paham tentang IT, informasi dan teknologi, sehingga untuk bisa membuat anak-anak sekarang lebih giat untuk senang menyenangi pendidikan, kita harus bisa membawanya, menuntunnya, mengarahkannya menuju sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sekarang ini. Zaman dulu kita disuruh guru untuk selalu nurut apa yang sudah diucapkan guru. Kita tidak boleh bicara tentang apa yang kita inginkan, kita harus manut, nurut, serta nganut, gitu ya. Sedangkan sekarang paradigma Ki Hajar Dewantara itu, guru adalah memiliki prinsip menghamba kepada siswa. Apa itu menghamba? Ya ini tadi, menghamba itu melakukan dengan ikhlas tanpa ada imbalan kepada siswa, karena semua siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda, jadi tidak bisa kita pukul rata untuk mengajarinya. Selanjutnya, dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya, nah, untuk membentuk budaya positif ini ada beberapa teori kontrol, yakni ilusi kontrol. Namanya ilusi berarti yang tidak patut kita laksanakan, itu namanya ilusi. Yang pertama, guru mengontrol murid. Namanya mengontrol itu berarti kan gerak-geriknya selalu kita perhatikan, ya. Kira-kira kalau kita menjadi seorang murid, apa yang kita lakukan selalu dikontrol, ataupun bukan murid kita, menjadi diri kita sendiri. Kemudian setiap gerak-gerik kita di rumah diperhatikan sama orang itu, kira-kira enak apa tidak ya? Gak nyaman. Oke, betul sekali, gak nyaman, merasa ada yang selalu mengawasi, selalu ada yang merasa ingin tahu apa yang kita lakukan, karena itu adalah sesuatu yang tidak membuat nyaman kita. Nah, ini semua yang tidak kita lakukan dalam merubah paradigma ini, teori kontrol. Dengan adanya mengontrol seperti ini, murid itu kan nanti kita suruh seperti ini, padahal pada dasarnya murid itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Mereka ingin A, misalkan gurunya ingin B. Kalau kita paksa untuk selalu dia mengikuti yang B, otomatis dia merasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, biasanya seorang guru itu kan sukanya itu mengkritik. Seumpama ada siswanya yang melakukan kesalahan, langsung ditegur. Wah, kamu itu setiap hari aja berangkatnya terlambat. Bagaimana perasaan kita seumpama kita menjadi siswa, kemudian ada guru yang secara langsung menegur dengan kata-kata yang kurang berkenan di hati? Apakah membenak di hati, apakah hanya sepintas ya kira-kira? Iya, najib ya, apalagi yang ngomong gurunya, orang yang setiap hari kita temui, yang selalu memberikan kita bimbingan, tiba-tiba ngomongnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini yang ini nanti membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter seperti itu. Padahal itu adalah menjadikan sebuah kesalahan besar, ya kan? Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita memberikan penguatan kepada siswa setiap hari, kita jujur dengan penguatan-penguatan positif. Padahal kalau menurut paradigma ini, teori kontrol, guru yang selalu memberikan penguatan positif ini dapat menjadikan siswa itu menjadi tergantung. Jadi mereka tidak bisa berpikir kritis, mereka hanya bisa mengandalkan, wah urutannya ini dikandani bu guru, dan pada akhirnya nanti dalam jangka panjang mereka akan lupa, tidak bisa berpikir
untuk mencari solusi jalan keluarnya jika ada sebuah masalah seperti itu. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang tua biasa seperti itu ya. Kamu itu masih kecil kok senangannya gak mereka. Nah, itu intinya berarti kita itu kan ini ada poin memaksa. Padahal dalam mendidik seorang anak itu tidak ada kata-kata memaksa. Yang di awal sudah kita terapkan, yakni seorang pendidik harus menghamba kepada siswa. Arti menghamba ini sangat dalam sekali Bapak Ibu. Kalau kita itu sebenarnya kalau menurut agama kita menghamba itu kan hanya kepada Allah ya. Tapi kenapa Ki Hajar Dewantoro ini kok sampai mengaitkan dunia pendidikan ini dengan kata-kata menghamba kepada siswa? Itu berarti kan menyamakan rasa ikhlas kita, rasa hormat kita kepada anak-anak. Karena apa? Ya itu tadi, di dalam diri seorang anak itu perlu sekali bimbingan, arahan dan tuntunan agar mereka tidak sampai menyalahi aturannya. Kita hanya bisa mengarahkan saja seperti itu. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau menurut stimulus respon, ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira setuju atau enggak ya? Kita itu mengingat semua orang itu memiliki pandangan yang sama dengan kita. Enggak setuju ya? Nah, itu yang dilakukan dengan guru yang zaman dulu itu namanya teacher centered learning. Pembelajaran yang berpusat pada guru. Di sini guru menjadi prioritas utama sebagai alur pemeran utama, sehingga siswa di situ hanya diam duduk saja dan mendengarkan apa yang sudah diucapkan oleh gurunya. Namun dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus bisa membaca apa yang mereka inginkan, karena tugasnya guru nanti dari awal adalah menuntun dan mengarahkan. Jadi tidak harus menyamakan prinsip, tidak harus menyamakan pandangan. Kita cari dulu apa itu karakter-karakter yang tersimpan yang ada pada anak didik kita, kemudian kita arahkan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk misalnya kadang namanya anak-anak ya, karena anak itu adalah dunia permainan. Dunianya anak-anak itu permainan, jadi sering banyak itu kan kadang mereka mengalami apa? Kontra ya kan, kadang berantem. Nah, dalam keadaan berantem itu kita tidak serta-merta sebagai seorang guru itu langsung menjudge. Wah, kamu itu ya apa sih kok anaknya ini dipukul? Nah, kita harus cari dulu, mengidentifikasi masalahnya apa. Nah, seperti itu baru nanti kita tahu alasan yang dilakukannya itu apa. Nah, ini yang termasuk dalam teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap yang anak-anak lakukan itu pasti memiliki tujuan atau alasan mengapa mereka bisa melakukan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, diri sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri sendiri kita itu adalah hanya diri kita, ya kan? Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan, kalau kita dipaksa lama-lama itu nanti akan membuat sebuah penerapan atau bujukan gagal yang lama-kelamaan itu nanti bisa menurunkan apa tuh namanya, sikap kepercayaan dirian anak. Karena dengan bujukan gagal ini nanti suatu saat itu dia akan berpaling ya, jadi nggak selalu yang disuruh bu guru ini benar. Nah, dia nanti akhirnya berpaling tidak sesuai apa yang kita harapkan. Ini namanya pemaksaan. Padahal sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi setiap ada masalah itu kita selalu melakukan kolaborasi atau konsensus, membuat keyakinan yang mana nanti bisa menimbulkan atau
menciptakan pemikiran-pemikiran baru untuk jalannya solusi sebuah masalah. Ya, beda kan? Kalau yang ini pemaksaan ini berarti hanya satu pihak yang membuat. Sedangkan dalam kolaborasi dan konsensus ini adalah dari kedua belah pihak untuk membuat suatu kesepakatan seperti itu. Kemudian dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah. Ya, kalau kita melakukan sesuatu pastinya kan ada bisa tadi dalam bertengkar ya, anak-anak yang bertengkar itu pasti nanti ujung-ujungnya kan ada yang menang, ada yang kalah ya. Nah, kita nanti merubahnya model berpikirnya menjadi menang-menang. Semuanya tidak ada pihak menjadi korban. Makanya di awal kita sudah membuat ini tadi kesepakatan dan kolaborasi. Di sini nanti dia bisa untuk mengingat kembali apa keyakinan dan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa menjadi korban. Akhirnya semuanya menang dan menang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk membuat suatu budaya positif tadi diperlukan yakni disiplin. Sebelum kita melanjutkan, kira-kira kalau menurut jenengan apa itu ya disiplin itu ya? Apa? Tepat waktu, kemudian yang keras Bu? Mematuhi aturan. Ada lagi? Yang ujung-ujungnya nanti pasti ada hubungannya dengan hukuman, gitu kan? Kalau kita, ayo kamu nggak disiplin, nanti dihukum Bu Guru, misal nggak kerjakan PR. Ayo karena kamu nggak kerjakan PR, karena gurunya itu merasa kalau disiplin itu dihubungkan dengan hukuman, maka siswa yang tidak mengerjakan PR disuruh ke depan untuk dikasih hukuman, misal kakinya diangkat satu, ataukah gimana, ataukah membersihkan kelas. Nah, itu adalah yang perlu kita rubah, sesuatu yang menjadi kesalahan kita dalam pemikiran. Sebenarnya disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dengan kecenderungan umum menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, yakni tadi yang dihubungkan dengan sebuah hukuman, bukan apa yang kita hargai atau capai suatu tujuan mulia. Pada intinya di sini suatu kepatuhan. Jika kepatuhan itu berarti kan diawali dengan sebuah kesepakatan ya, keyakinan. Jadi kita sendiri yang membuat untuk diri kita sehingga kita merasa nyaman. Nah, itu nanti dapat kita terapkan dan dapat kita lakukan sehari-hari. Karena itu sudah kita sepakati bersama. Itu yang namanya disiplin. Nah, selain disiplin, di sini juga merdeka. Merdeka itu apa ya Bapak Ibu ya? Kalau kita sepintas dengan kata merdeka, bebas. Bebas. Nah, apakah sekolah itu anak-anak seumpama nanti kan ada mau ada merdeka belajar? Apakah belajar itu sakarnya sendiri gitu? Bagaimana berarti kalau seumpama ada merdeka belajar? Itu kalau menurut pandangan Bapak Ibu guru itu bagaimana merdeka belajar? Bebas itu dalam hal yang bagaimana ya? Nah, menemukan konsepnya sendiri, yang itu tadi di mana guru itu tidak bisa menekan, ya kan? Mereka bebas untuk mewujudkan apa yang ada dalam minat dan bakatnya. Guru hanya menuntun dan mengarahkan. Di situ nanti yang disebut dengan merdeka belajar. Bukan merdeka belajar itu berarti bebas belajar sakarepe dhewe, ya. Selanjutnya, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Intinya diri kita ini merasa tidak tertekan dalam berangkat sekolah. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan kalau seumpama ada pelajaran matematika yang dari dulu sebagai momok, pelajaran momok. Nah, kadang
gurunya kemarin sudah, yuk besok waktunya matematika ya, silakan kerjakan ini, halaman ini sampai ini, dan mereka belum jelas apa itu disampaikan ibu gurunya, sehingga untuk masuk di hari berikutnya itu mereka merasa ketakutan. Nah, ini yang disebut bukan merdeka belajar. Nanti kita bersama-sama untuk merubah bagaimana caranya supaya apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan siswa itu dengan senang hati. Karena di sini belajar itu adalah melakukan kegiatan yang menyenangkan dan bermakna, yang yang di dalamnya nanti diimbangi dengan cara-cara permainan kearifan lokal. Misal ada drakon di daerah kita, drakon itu kan bisa juga dimasukkan dalam sebuah pembelajaran, ya kan? Jadi siswa itu tidak monoton untuk selalu membuka buku lalu diterangkan lalu dikasih tugas. Beri kesempatan dia untuk mengeksplorasi, kira-kira kalau materinya ini tuh nanti itu apa ya yang bisa saya sampaikan kalau melalui bermain gitu, melalui cara-cara bermain. Nah, karena pada dasarnya anak itu adalah pendidikan, itu adalah sebuah kehidupan anak itu adalah permainan tadi di awal. Next. Nah, setelah kita mengetahui apa itu disiplin, apa itu merdeka, selanjutnya adalah kita membuat keyakinan kelas. Sebelum kita memulai apapun kegiatan, alangkah baiknya kita itu membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan? Ada yang tahu apa ya bedanya keyakinan dengan peraturan? Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Rata-rata kita kan di mana-mana kita mendengar peraturan gitu kan ya, aturan lalu lintas. Nah, itu peraturan itu nanti kurang efisien karena misalnya itu peraturan itu dibuat hanya satu pihak, ya. Sedangkan kalau keyakinan ini adalah berasal dari hati kita yang ingin kita ungkapkan dan kita sepakati bersama. Walaupun intinya nanti itu keyakinan dan peraturan itu hampir mirip, tapi lebih dalam arti dari keyakinan kelas. Ya, itu nanti di situ. Nah, mengapa datang tepat waktu di sekolah? Mengapa ada peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kalau ada pertanyaan seperti ini, kira-kira jawabannya apa? Mengapa kita harus dapat tepat waktu, datang sekolah tepat waktu? Untuk apa? Supaya kenapa? Kalau menurut hati kita semua ya, bukan peraturan. Kalau peraturan gini, harus datang pukul 7 kan gitu ya. Kalau ini, mengapa datang tepat waktu di sekolah? Kalau menurut hati kita, kenapa sih kok kita itu harus datang tepat waktu ke sekolah? Alasannya apa? Kalau menurut hati kita, kira-kira disiplin, kemudian supaya kegiatan pembelajaran di kelas kita tidak tertinggal, kan gitu ya. Nah, itu semua itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan sesuatu yang dapat membuat kita merasa nyaman dengan alasan-alasan yang positif tadi. Kemudian kemungkinan jawaban pertama, biar tidak terlambat berdoa, tidak tertinggal pelajaran, seperti itu ya kan. Kalau itu menurut hati kita. Kalau disiplin tadi udah benar sekali, karena masuknya jam 7 Bu ya harus berangkatnya sebelum jam 7. Itu sebuah peraturan ya yang harus ditaati. Sedangkan keyakinan itu yang lebih dalam, yaitu agar apa? Agar tidak terlambat berdoa, tidak tertinggal pelajaran. Ini nanti masuknya dalam profil pelajar Pancasila. Nanti kita itu kan mengarahkannya ke sana semua, pendidikan itu kita arahkan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian, mengapa ada peraturan 3M? Sekarang musim pandemi ini, kenapa kok kita itu harus mematuhi prokes? Nah, kalau menurut hati kita kenapa? Nah, iya, supaya kita itu tidak sakit atau menjaga keselamatan diri kita, intinya kan itu. Walaupun kita harus sama-sama menjaga diri kita dan orang lain, saling memakai masker dan menjaga jarak. Kemungkinan jawaban kedua untuk kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai
disebut suatu keyakinan. Apa itu keyakinan? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Adanya kesepakatan itu loh, Bapak Ibu guru, yang disebut dengan keyakinan. Beda ya dengan peraturan ya. Dari sini mungkin paham apa yang sudah saya utarakan? Ya, terima kasih. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Bukan disuruh, bukan dipaksa, tapi dari dalam dirinya. Karena kita sendiri yang mengeluarkan keyakinan tersebut, ya kan? Bukan dari orang lain. Ayo di kelas, jadi kita membuat keyakinan kelas itu fungsinya itu nanti. Jadi dalam perjalanan pembelajaran di hari-hari selanjutnya itu, kita mudah untuk merespon mereka sama mereka melakukan kesalahan. Kita tidak mencat mereka dia melakukan salah, tapi kita giring mereka. Kemarin kita sudah melakukan membuat keyakinan kelas kan, kalian masih ingat? Ayo mas, mama masnya itu tawuran sama temannya. Padahal di keyakinan kelas kita membuat saling menyayangi antar teman. Nah, dari situ dia kan bisa berpikir. Kita itu hanya merangsang mereka untuk berpikir kritis, di situ dia intinya. Next. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Jadi tadi dari hati ya. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan umum yang bisa kita lakukan bersama-sama. Tidak ada salah satu pihak pun yang merasa keberatan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau kita membuat kesepakatan keyakinan itu kan intinya untuk perubahan ke dalamnya hal yang baik ya. Jadi di sini intinya dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu minimal itu 5 atau paling banyak itu bisa 7 atau 8. Ya, kita bersama-sama kurang dari 10 ya. Bisa nanti saling menyayangi, disiplin, jujur. Nah, itu kan nanti di situ karena universal ya kan. Tadi di situ dikatakan universal yang umum. Atau paling banyak ya tadi 5 sampai 8 itu sudah mudah diingat, ya kan? Kalau peraturan kan bisa lebih dari itu semua. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai kondisi kelasnya masing-masing. Jadi kita itu keyakinan kelas tidak harus sama, satu sekolah sama, karena kondisi dalam suatu kelas itu berbeda-beda, ya kan? Tetapi kita untuk membuat keyakinan itu bisa kita kolaborasi dengan teman sejawat dulu. Bagaimana teman-teman? Nah itu fungsinya kita berkolaborasi dengan teman sejawat itu kan untuk memunculkan ide-ide yang sebenarnya tidak harus inovasi baru. Sebenarnya itu hal-hal yang lama yang perlu kita munculkan lagi untuk meningkatkan ketertarikan dalam pembelajaran. Jadi tidak harus inovasi-inovasi yang katanya kan inovasi memunculkan hal-hal baru. Tidak seperti itu juga. Hal-hal yang lama yang belum kita terapkan itu yang nanti kita buat untuk kita terapkan lagi. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini nanti siswa-siswa kita rangsang mereka, kira-kira anak-anak kalau kelas kita biar bisa menjadi nyaman, damai, apa ya yang harus kita lakukan? Nah, dia akan muncul, dia akan memberikan pendapat. Dari sini juga nanti secara tidak langsung mereka itu menanamkan rasa kepemimpinan karena berani mengungkapkan pendapat, memunculkan rasa percaya diri, ya kan? Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam misal kan ada 1 tahun ada 2 semester ya. Mungkin keyakinan kelas bisa dibuat per semester. Karena kondisi itu kan bisa berubah ya. Oh kemarin keyakinan kelas ini kita kan bisa merefleksi kira-kira apa ya yang kurang. Sehingga siswa itu masih bisa melakukan hal-hal yang di luar kendala kita.
Nah, itu nanti kita bisa membuat pembaruan tentang keyakinan kelas. Nah, dari kedua gambar ini kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas? A apa B ya? Yang A, dengan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini yang A, kesepakatan kelas yang A. Sedangkan yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dari sini kira-kira menurut jenengan mana yang masuk keyakinan kelas? A atau B? Iya, betul. Kalau yang B-nya di sini saling menyayangi, luaskan artinya ya. Kemudian semangat dalam belajar. Sedangkan ini kan menjaga kebersihan sekolah itu umum. Yang apa tuh namanya? Sebuah peraturan, ya kan? Ini peraturan, sedangkan yang B-nya adalah keyakinan. Oke, next. Gitu. Nah, pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada 4 untuk bisa tetap bertahan hidup. Survival, melakukan pertahanan hidup. Manusia itu bisa bertahan hidup kalau dia itu memiliki 4 ini. Yang pertama, belonging. Belonging itu apa? Cinta dan kasih sayang, saling memiliki, namanya belonging ya. Kemudian yang kedua, power. Power itu penguasaan. Yang ketiga, fun, kesenangan. Dan yang keempat, freedom, ya, kebebasan. Siswa itu pasti dia itu secara tidak sengaja karena kita dengar kata-kata misal, bu guru itu nggak asyik, aku nggak pernah didengar. Berarti dia itu butuh apa untuk gurunya? Maksudnya dia itu membutuhkan apa dari gurunya? Bu guru nggak asyik, kok nggak direken kelas. Nah, kira-kira dari situ kesenangan, apa cinta kasih, atau kebebasan, atau penguasaan? Cinta kasih. Kita bisa merasakan ya, kira-kira kalau ada siswa itu yang gerak-gerik atau gesturnya atau ucapannya itu seperti ini, berarti anak ini tuh butuh gini. Itu adalah tugas kita supaya mereka tetap merasa nyaman, karena sekolah itu adalah kita ibaratkan rumah kedua. Jadi kita buat senyaman mungkin agar mereka betah, tidak segera ingin cepat pulang. Kita pernah kan mengajar anak-anak, kemudian anak-anak waktunya sudah habis, kita pulang ya. Sama kalau punya praktikum, gimana reaksi anak-anak? Belum Bu. Nah, gitu kan. Kalau kita mengajar mereka secara menyenangkan, pasti mereka itu ingin terus untuk mencari, ingin tahunya. Tapi kalau kita hanya begitu-begitu saja, anak-anak waktunya sudah habis, kita kemasi ya, di sini kita berdoa pulang. Dari spontan ucapan yang mereka ucapkan itu bisa kita refleksi ya, kita jadikan sebagai refleksi. Berarti anak itu begini. Kalau waktu saya kasih begini itu reaksinya begini ya. Oke, seperti itu. Nah, ini ada statement, silakan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang bernyanyi. Nah, coba kita kembali lagi pada survival tadi. Ya, kira-kira biasanya kan ada ya waktu ngerjakan, ada salah seorang anak yang ngerjakan itu sambil menyanyi. Ya, kadang kita marah, kamu itu rapi, teman yang lain nggak bisa konsentrasi, kan gitu ya. Padahal itu adalah suatu keunikan dari setiap siswa tadi. Kira-kira itu masuk yang mana ya? Kesenangan, cinta kasih, kebebasan, atau penguasaan? Kesenangan. Masuk kebebasan. Ya apa? Kebebasan. Waktunya apa itu namanya mengerjakan, lalu ada dia nyanyi. Padahal menyanyi itu dia itu memunculkan inspirasi untuk bisa mengerjakan. Berarti suatu apa?
kebebasan. Iya betul, itu suatu kebebasan. Jadi nggak apa-apa. Tapi yang tadi jangan keras-keras ya, nanti bisa mengganggu yang lain. Tapi secara tidak langsung kita kan kadang-kadang ada anak yang heboh gitu kan, nyanyi gitu kan langsung kita cut gitu ya. Akhirnya dia apa itu? Maksudnya reaksinya kan dia punya dendam pada kita ya. Wah, kira gini nah, seperti itu. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Nah, ini biasanya kelas rendah yang suka pamer-pamer pada gurunya ya, pakai jam tangan baru. Nah, itu gurunya nggak respon belas. Pokoknya dilihat, nah itu berarti masuk mana ya? Bu guru, aku lo punya kita baru. Nah, itu berarti butuh apa dia itu? Perhatian. Berarti masuk mana kalau perhatian itu? Cinta kasih sayang. Oke. Kemudian aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa berarti? Apa? Masuk kebebasan. Aku bosen, masa belajarnya gitu-gitu aja. Kebebasan. Monoton berarti kan ya, nggak ada sesuatu yang unik, berarti masuk? Kebebasan. Iya, sebuah kebebasan. Dia itu pingin dikasih itu tadi, dikasih apa itu namanya, kesempatan untuk mengutarakan apa yang dia inginkan. Misal dalam pelajaran SBDP, kan kadang kita itu memberikan, ayo nana hari ini kita gambar itu gitu ya. Padahal kan tidak semua itu suka dengan gambar itu, kan seperti itu. Itu berarti butuh kebebasan ya. Next, dan yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Ayo apa? Gambar C itu berarti tidak pede ya kan? Berarti apa? Penguasa. Yang mana berarti? Penguasa. Yang mana? Penguasa. Iya, berarti gurunya kurang menguasai karakter siswanya sehingga dia padahal dia itu kurang minder ya kan. Berarti kalau minder itu kan jangan malah ditonjolkan di depan kelas, intinya kan kecuali emang gambarnya bagus. Kalau gambarnya emang jelek, walaupun gambar jelek kita kan tidak boleh apa itu namanya itu adalah sebuah penguasaannya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Nah, setelah kita melakukan tahap demi tahap, yang terakhir itu kita itu tipe guru yang bagaimana ya? 5 posisi kontrol. Guru berperan sebagai apa ya? Di sini nanti ada 5. Mulai dari yang paling tidak disenangi anak-anak sampai yang paling disenangi anak. Yang pertama, apakah kita tipe ini seorang penghukum? Bagaimana seorang penghukum itu? Hukuman fisik maupun verbal senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Titik-titik dihukum, sedikit-sedikit pakai hukuman. Patuhi aturan saya, atau awas kamu nanti gak tak naik no kelas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu terakhir selesainya. Padahal IQ anak kan berbeda-beda. Kita selalu memberikan kata-kata yang membuat dia itu merasa lebih menjadi agresif untuk apa ya, down. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi tadi yang kita rasakan ya, dari dulu kita rasakan itu banyak guru yang memiliki karakter seperti ini. Saya juga merasakan dulu kalau ada siswa yang tidak mau seperti gurunya, langsung dia beri hukuman. Ada yang memiliki pola pikir seperti ini? Tidak ya, karena kita sudah merdeka belajar ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah.
menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Akibatnya, kalau guru itu membuat orang merasa bersalah ini, murid ini sulit untuk membentuk kepribadiannya, karena mereka selalu memojokkan, ya kan? Di sini dia selalu memberikan kata-kata yang membekas di hatinya. Lebih dalam lagi yang nomor 1, yaitu selalu sedikit-sedikit menghukum. Nanti dia pendendam, ya, intinya itu menjadi pendendam. Dulu aku itu sering dipukul sama ibu, awas kamu nanti. Nah, kalau pulang tak cas ban kamu dulu. Nah, bisa seperti itu. Karena apa? Reaksi dari aksi yang sudah kita berikan kepada mereka, pastinya dia memiliki reaksi yang macam-macam. Kalau kita memberikan aksi yang buruk dengan mengatakan yang tidak sewajarnya, maka mereka akan memberikan respon tadi yang kurang baik juga. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Bagaimana itu? Tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu apa? Ajakan-ajakan, ya kan? Ajakan-ajakan yang selalu dia itu menggiringnya. Jadi siswa itu diberikan sesuatu. Jadi siswa itu kalau dari sini itu nanti merasa tergantung, ya kan? Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka bisa berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, apa lain kali nanti ibu yang membereskan. Berarti kan ada ketergantungan. Seperti kita sama teman kita kan apa ya, sama-sama pokok enak gitu kan, sama-sama enak. Nah, itu intinya sebagai teman. Ada sisi baik juga ada sisi negatifnya. Kalau di sini masih ada sisi negatifnya, yaitu tadi siswa kurang aman diri, ya, hanya kebanyakan menggantungkan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa. Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha. Yang keempat, ini sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Namanya memantau, ya, dari kejauhan. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Jadi di sini seorang pemantau itu sangat mengadakan perhitungan atau catatan-catatan serta data yang dapat digunakan sebagai bukti atau atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cetak. Biasanya kita menggunakan stiker bagi siswa-siswa yang memiliki keberanian, misalnya kalau kelas rendah kita pakai stiker. Itu nanti kan bisa membuat tempat yang lainnya kan merasa terinspirasi. Wah, itu dapat stiker banyak. Aku ingin seperti itu. Nah, itu nanti memunculkan rasa percaya diri dan ingin tahu yang lebih cepat, ya kan, karena guru memiliki suatu ketertarikan di sini. Namun ya ini tadi mengadakan perhitungan dan catatan, masih ada catatan yang harus dia utarakan. Peraturannya apa, ya kan, itu tadi peraturan. Kalau peraturan berarti yang membuat adalah sepihak. Kemudian yang terakhir adalah manajer.
Posisi terakhir manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab tentang perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Seumpama siswa melakukan kesalahan, kita tarik ulur ke belakang. Kemarin kamu sudah membuat keyakinan kelas kan? Kamu meyakininya? Iya Bu. Nah, di situ nanti dia bisa memikir kembali. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Pasti akan dia menjawab karena dia sudah membuat kesepakatan. Pastinya dia jawab iya, karena dia sudah kesepakatan kan harus kita taati, ya kan? Kata kita buat bersama-sama. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Saya akan menjadi anak yang berdisiplin. Nah, dia akan bisa mencari tentang solusi-solusi yang sudah mereka lakukan. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seumpama nanti saya coba akan menayangkan sebuah kasus yang dimana di dalamnya itu menunjuk sebuah keyakinan kelas. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Karena dengan keyakinan tersebut, mereka akan bisa kembali ke jalan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, setelah kita mengetahui dari kelima posisi kontrol, kira-kira sebelum kita mengetahui ini, kita itu menjadi yang nomor berapa ya? Tidak apa-apa, ini kan hanya mengulas, refleksi. Setiap guru itu harus refleksi ya. Setiap refleksi itu bisa dilakukan saat kita itu sedang sendiri. Dari pagi kita mengajar anak-anak itu sudah sesuaikan dengan kodratnya, sudah sesuaikan dengan keinginannya. Nah, dari situ nanti kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau kita tidak pernah melakukan refleksi, biasanya kalau kita melakukan refleksi pasti kita itu akan meneteskan air mata secara tidak langsung karena kita sudah melihat, merasakan, iya, aku tadi pagi sudah benar mengajar seperti itu. Sama kita pernah menyalahi anak yang tidak seharusnya dia itu kita salahkan. Nah, itu kalau kita melakukan refleksi itu nanti akan menjadikan kita itu lebih baik lagi karena dengan adanya refleksi itu akan meningkatkan perbaikan dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat. Kira-kira kita itu menjadi guru yang nomor berapa ya? Menghukum. Kemudian yang kedua tadi apa? Membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, kita bisa merefleksi diri kita sendiri ya. Oke, misal guru berdua, kalau jenisnya penghukum selalu dia menghadir, menunjuk-nunjuk, noting-noting gini biasanya. Kamu itu masih kecil ya, sama teman kok seperti itu. Nah, itu berarti dia memiliki karakter seperti ini, menyakiti dan juga menyindir. Kalau gimana kalau guru itu membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu jangan begitu. Ibu itu kecewa kalau kamu dengan temanmu kok nggak bisa rukun itu. Nah, dia kan merasa nanti ngerti ya orang aku senang itu akan membuat mereka untuk selalu down, tidak bisa untuk bersemangat karena di kelas menjadi minder. Itu karena apa? Gurunya sering mengatakan seperti itu setiap hari karena ya itu tadi setiap anak nggak bisa kita samakan. Kalau kita ngomong seperti itu kan ujung-ujungnya ya anak-anak itu aja, tapi nggak semua anak kan. Untuk secara otomatis yang kita samakan kan hanya anak itu, seperti itu. Terus kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya itu tadi selalu dibimbing ya, maksudnya selalu
dikasih dijujui sehingga muridnya kurang apa? Nah, memantau, menghitung atau mengukur, selalu memberikan tolak ukur. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dengan adanya banyak pertanyaan, itu kan berarti memunculkan mereka untuk berpikir kritis, ya. Kemudian, kalau guru berkata itu ya apa kalau jenisnya penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti kalau kamu pulang tak terakhirkan kamu. Nah, itu adalah kata-kata guru yang jenisnya penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu itu lelah sekali. Kamu kok malah rame dari tadi tuh capek diterangkan kok malah ngomong sendirian gitu. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu kamu loh nanti. Ini ada kata-kata ini ya, yang kurang mendidik untuk mandiri. Kemudian kalau memantau peraturannya, apa peraturannya? Sedangkan manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita bimbing mereka untuk mencari solusinya sendiri, yang mampu ia kerjakan secara sendiri. Kemudian hasilnya membentak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Sedangkan kalau pembuat merasa bersalah, menyembunyikan dan menyangka serta berbohong. Kalau teman menjadi ketergantungan, sedangkan memantau menyesuaikan diri bila diawasi. Namanya dipantau, berarti kalau guru ini rame, nah itu ya, iya sama. Kemudian kalau manajer adalah menguatkan pribadi, karena sudah dari dalam dipupuk sehingga ada gurunya, nggak ada gurunya tetap sama. Itu karena berasal dari dalam hatinya. Selanjutnya, kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Di luar dunianya, berarti ya kayak intinya ya kayak nggak di apa ya, nggak diarahkan, nggak direspon. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia diingat, tapi kan dia merasa bersalah sih. Iya, jadi kurang. Tetap dia diingat, tapi ada tanda kutipnya itu. Kurang adanya apa? Dia nanti tumbuh percaya dirinya itu semakin menurun. Tapi dengan catatan ingat gurunya ya kan. Aku lo katanya buat dilabeli itu kayaknya itu. Nah, dilabeli itu ya di sini. Katanya bu guru aku begini, aku tuh bodoh, aku tuh nakal. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Iya, karena di sini seperti orang tua itu kan anak-anak kan merasa dia diletakkan sebagai orang yang terpenting karena selalu membantu kita di saat kita butuh. Nah, ini posisi guru jika dia menjadi teman, meletakkannya sebagai orang yang sangat penting, yang selalu membutuhkan di saat dia membutuhkan. Pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, ini tetap hubungannya masih ada koridor peraturan tadi, ya. Pokoknya mulai dari nomor 3, 4, 5 ini sudah mulai bagus, sudah mulai ada peningkatan yang sudah dimasukkan dalam hati siswa. Kita itu sudah masuk dalam kategorinya, sudah masuk dalam kenyamanannya, tapi ada masih tahap-tahap yang lebih bagus lagi, yaitu sebagai manajer. Murid menetapkan dirinya sebagai individu yang positif dalam diri berkualitas. Dia bisa mandiri, ya kan? Karena merasa sebagai individu yang positif. Apapun yang dia lakukan itu sudah berasal dari hatinya sendiri. Tidak ada awasan ataupun himbauan untuk dilakukan, ya. Sekarang murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi loh. Sampai muridnya saja bisa menerka apa yang selanjutnya terjadi. Biarkan saja, nanti pasti marah. Kalau ini pastikan jawabannya maafkan saya bu. Kalau teman
saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu, ada kekecewaan ya kan kalau kita tidak membantunya, karena setiap hari kita selalu memudahkannya, membantunya, sehingga di suatu saat kita tidak membantunya, dia pasti mengatakan itu. Memantau betapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, karena ada apa tadi, pengukuran, pengaturan yang selalu diukur dengan catatan-catatan. Jadi harus misalnya sesuai dengan kurikulum, intinya kan gitu. Kita kan dituntut untuk mengikuti kurikulum, sehingga kadang anak itu kan tidak sesuai dengan KKM ya, KKM yang sudah diterapkan dalam kurikulum, sehingga nanti kita ujung-ujungnya juga kesulitan kan untuk menilainya, karena ya itu tadi hubungannya dengan kita ada patokan. Dan sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia berpikir untuk mencari solusi memperbaiki keadaan. Terakhir, dampaknya bagi murid, bagi guru yang suka menghukum. Dia akan mengulangi kesalahan. Ya kan, kalau kita cuma menghukum saja, pasti nanti dia pasti aku ini cuma gini, pasti diginiin. Nah, gitu kan. Kemudian kalau merasa bersalah, rendah diri, tidak percaya diri, minder. Kemudian teman, lemah, tidak mandiri, dan selalu bergantung. Sedangkan pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sing isok pimpinan pulang dulu, nah, itu kan ya, peraturan. Kemudian dikasih hadiah atau sanksi bagi siswa yang begini-begini. Sedangkan bagi guru yang manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari sini bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, ini diskusi kita di 5 posisi kontrol tadi, di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif. Kira-kira kita itu berada di poin 3, 4, ataukah sudah langsung 5 ya kira-kira? Belum ya? Nah, ya ada yang sudah mulai menjadi teman, ada juga yang kadang-kadang belum menentu, kadang menjadi penghukum, kemudian kadang menjadi pemantau, ya kebanyakan masih pemantau. Ada yang juga sudah manajer, itu alhamdulillah, berarti dia menjadi great teacher. Ada good teacher, ada great teacher. Kalau manajer itu berarti dia sudah masuk great teacher. Bagaimana perasaan Anda saat ini setelah mengetahui tentang modul disiplin positif? Apakah ada rentek untuk bisa memperbaiki atau hanya sama saja nanti ujung-ujungnya juga? Nah, seperti itu Bapak Ibu Guru. Ini yang perbaiki. Alhamdulillah ya, kita sama-sama nanti mencoba untuk memperbaiki apa yang sudah menjadi kira-kira kekurangan kita. Kita sama-sama berkolaborasi agar apa yang kita lakukan itu menjadi lebih ringan, ya kan? Karena semuanya bergerak, berjalan. Tapi kalau kita melakukannya sendiri itu kayaknya ya kadang-kadang itu enak ya. Walaupun nggak melakukan itu tapi ya gajinya tetap aja kan gitu. Kita kan kalau anaknya di sekolah negeri kan intinya kan kita itu mirip, misal PNS dengan non PNS. Yang PNS saja kerjanya gitu-gitu aja. Masa saya harus yang lebih giat itu? Masih ada apa tuh ya, tanda kutip itu tadi loh. Kurang apa ya, adanya refleksi untuk dirinya sendiri. Padahal kalau kita sudah berniat untuk menjadi seorang guru, entah itu statusnya honorer ataupun PNS, kita tetap sama untuk selalu meningkatkan perbaikan kan gitu ya. Tapi yang sering kita temui kan kadang-kadang ya melihat yang dari arah itunya loh, yang sulit untuk merubahnya karena sudah berada pada zona nyaman. Walaupun dikerjakan nggak dikerjakan ya bayarannya tetap. Nah itu yang perlu kita rubah dari situ, oke? Kita sama-sama mencoba untuk demi kebaikan siswa dan kita semua. Umumnya sekolah kita akan menjadi baik juga ya. Nah, setelah Bapak Ibu itu belajar modul disiplin, kira-kira
posisi Anda saat ini itu nanti menjadi apa? Yang mana? Manajer ya Bu ya, Pak G. Alhamdulillah, kalau kita bisa menjadi tipe guru ya, posisi kontrol yang nomor 5 yakni manajer, bagaimana perasaannya kalau kita itu sudah bisa melaksanakan tupoksinya itu sebagai manajer gitu. Kita kan bisa tenang, kemudian itu bangga ya, itu suatu kepuasan tersendiri. Alhamdulillah seperti itu, betul ya. Kita memiliki perasaan yang sama jika kita itu mendapatkan kebaikan, pasti merasa nyaman ya kan, tidak ada yang menghantui kita. Kayaknya itu kalau kita merasa kalau di pagi hari sama anak-anak itu kadang-kadang ada sesuatu yang kita lontarkan tidak sesuai kan, kalau kita merasa ini nggak nyaman, kadang terfikirkan, nah seperti itu. Selanjutnya, terakhir saja kan sudah menjadi guru yang seperti kita harapkan. Ini yang perlu kita lakukan pada anak-anak yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini hubungannya dengan kasus. Pasti di kelas itu kan masih ada kasus, namanya aja tingkat SD malah lebih banyak. Misal mencontek temannya, itu kan sebuah kasus juga. Kemudian berantem, kemudian ngolok-ngolok atau manggil-manggil dengan nama ayahnya, itu kan sebuah kasus yang harus kita selesaikan dengan bijaksana. Nah, cara apa yang bisa kita lakukan yaitu dengan segitiga restitusi ya. Yang ini tadi apa? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Dengan kesalahan itu tadi kita tanya kepada mereka alasannya kenapa kamu melakukan itu, sudah benarkah sampai seperti ini? Dia akan berpikir lagi, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, ditawarkan. Kira-kira kalau Mas A melakukan seperti ini, hal apa yang sampai bisa lakukan untuk memperbaikinya? Itu kan tawaran. Kita tidak memaksa kamu harus minta maaf. Nah, itu sebuah paksaan. Tapi kalau tawaran, itu tadi kita tawarkan kembali. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Itu sebuah tawaran. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun melihat ke dalam diri ini yaitu tadi dari keyakinan kelas. Kalau kamu seperti ini, apa kira-kira perasaanmu kalau kamu diginiin sama temanmu? Kita balikan kepada mereka sendiri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya apa? Ini juga masuk di mulai dari 4, 5 ini juga masuk dalam keyakinan yang kita buat tadi. Kita balikan ke situ semua. Jadi kita mudah. Tidak memberikan paksaan atau peraturan, tapi kita kembalikan pada keyakinan yang mereka buat sendiri. Cara untuk memperbaiki, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi bukan hukuman, dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Sebenarnya setelah mengetahui solusinya dan terakhir mereka akan damai, menang dan menang tadi. Tidak ada yang merasa menjadi korban. Itu adalah teori kontrol tadi, restitusi. Hubungannya di sini nanti dengan kasus-kasus yang sering kita temui. Walaupun kasus kecil, biasanya hanya ucapan olok-olok nama itu kan bisa menjadi besar kalau gurunya tidak mengarahkan dengan baik. Nah, itu deh. Nah, segitiga restitusi yaitu dimulai dengan menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anaknya dipanggil, kemudian kita itu memberikan wejangan.
Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi ya itu tadi, kita harus bisa memperbaikinya, menstabilkan dulu. Kemudian kalau kita sudah memberikan kejangan seperti itu, validasi tindakan yang salah. Apakah kamu punya alasan mengapa melakukan itu? Ditanyain, divalidasi, benar enggak nek ini seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misal, kita sebuah contoh masalah ya, tidak mengerjakan PR. Itu kan salah ya, karena tidak apa? Tidak berarti peraturan yang ada di kelas. Kita panggil. Kemudian setelah kita panggil, kita validkan. Jangan hanya dengar dari omongan teman-temannya, artinya kan nanti dia berarti mulu. Kita panggil, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Apa benar mas, kamu tadi nyontoh mbak ini? Kenapa kamu kok sampai nyontoh? Ayo, itu tadi malam ya. Tapi dia memberikan alasan. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Dari keyakinan ini, nilai-nilai apa yang sudah mereka perbuat sepakati. Kamu ingin orang menjadi orang seperti apa? Di sini nanti dia menyimpulkan solusinya. Kayak sampai koyok ini kira-kira perbuatan apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaikinya. Minta maaf Bu dan tidak mengulanginya lagi, kan? Janji ya, berarti ini ya. Kamu minta maaf kemudian tidak mengulanginya lagi, itu masuk dalam kategori kesepakatan keyakinan kelas bertanggung jawab seperti itu. Menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tidak kita pojokkan, tapi kita cari biar mereka bisa berpikir positif. Gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ini kata-kata yang biasanya diucapkan dalam menstabilkan identitas. Tidak malah kita bukan, kita pojokkan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ya kan, itu tadi ujung-ujungnya dia akan rendah diri. Oke, next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Guru berkata biasanya, kalau saat melakukan validasi tindakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu jika melakukan hal seperti itu? Kita rasa mereka untuk mencari jawabannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang dapat untuk meningkatkan kebaikan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik di esok hari? Nah, ini untuk mencari validasi, menerapkan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya yang sudah dibuat dalam keyakinan kelas masing-masing. Itu mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang dikatakan guru? Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini adalah akhir dari solusi ya. Menanyakan keyakinan, akhirnya dia memunculkan solusi-solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, dari sini apakah nanti kita bisa untuk menerapkan
keyakinan kelas kita masing-masing? Insya Allah ya. Karena dengan saya juga berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, semoga kita semua bisa mengendalikan kelas kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak memberatkan pada siswa-siswa kita. Bapak Ibu Guru, apakah dari sini ada yang mungkin ingin ditanyakan, mungkin atau sharing, atau sudah jelas karena kita kan sama-sama sudah melakukannya dan sering berkolaborasi. Gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.